Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pembahasan di dalam ilmu psikologi, yaitu konsep perbedaan dan pertumbuhan. Dalam konsep perbedaan dan pertumbuhan ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Dalam disiplin ilmu psikologi pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua konsep yang berbeda, meskipun seringkali digunakan secara bergantian. Berikut adalah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan menurut psikologi pendidikan. Yang pertama, pertumbuhan merujuk pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh seseorang. Ini meliputi pertambahan tinggi, berat, dan ukuran organ tubuh. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif dan dapat diprediksi dengan relatif mudah. Yang kedua, perkembangan merujuk pada perubahan psikologis dan sosial yang terjadi pada seseorang seiring waktu. Ini meliputi perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti pertumbuhan dan sulit diprediksi dengan akurasi. Yang ketiga, pertumbuhan adalah proses biologis yang bersifat universal dan terjadi pada semua orang. Dalam psikologi pendidikan, pertumbuhan lebih sering diukur pada anak-anak dan remaja karena pada masa ini terjadi banyak perubahan fisik. Yang keempat, perkembangan berkaitan dengan pengalaman individu yang bersifat unik dan dapat berbeda antara individu satu dengan lain. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti budaya, lingkungan, dan pengalaman pribadi. Yang kelima, pertumbuhan dapat diprediksi dengan relatif mudah dan dapat terjadi tanpa pengaruh lingkungan yang signifikan. Sebaliknya, perkembangan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengalaman individu. Dalam psikologi pendidikan, penting untuk memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan karena keduanya dapat mempengaruhi cara seseorang belajar dan berkembang secara holistik. Keduanya juga dapat mempengaruhi cara pendidik memahami dan membantu siswa dalam proses pembelajaran mereka. Dan poin yang kedua yang harus diperhatikan dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik berperan dalam menentukan karakteristik fisik dan kemampuan mental seseorang. Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar individu seperti keluarga, sekolah, masyarakat memainkan peran dalam perkembangan sosial, kognitif, dan emosional. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan dan pengalaman. Pendidikan dan pengalaman yang diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan membentuk kognisi, keterampilan, dan nilai-nilai individu. Yang keempat, nutrisi dan kesehatan. Kondisi nutrisi dan kesehatan seseorang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif. Yang kelima, Kepribadian individu termasuk temperamen dan gaya belajar dapat mengaruhi cara seseorang menanggapi pengalaman dan belajar dari mereka. Dan yang keenam, keluarga berperan penting dalam membentuk nilai, moral, dan perilaku seseorang. Interaksi dengan anggota keluarga dan pengalaman keluarga dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional seseorang. Yang ketujuh, budaya dan agama. Nilai-nilai budaya dan agama mempengaruhi cara individu memandang dunia dan bertindak. Pengaruh budaya dan agama
dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan moral seseorang. Perkembangan seseorang adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu individu dan masyarakat dalam merencanakan program dan intervensi untuk mendukung perkembangan individu secara optimal. Ya. Dan poin ketiga yang harus diperhatikan dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan adalah periodisasi dan ciri perkembangan. Periodisasi adalah proses membagi masa perkembangan seseorang menjadi beberapa periode yang saling terkait berdasarkan ciri-ciri perkembangan yang teramati. Periodisasi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan perubahan yang terjadi pada individu selama masa perkembangannya. Berikut adalah periodisasi dan ciri perkembangan dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, masa bayi 0 sampai 2 tahun, perkembangan fisik dan motorik pesat, mulai belajar berbicara, perkembangan kognitif melalui pengalaman sensori dan motorik, adanya kedekatan emosional dengan pengasuh utama, dan terbentuknya attachment. Yang kedua, masa persekolahan, yaitu dari umur 2 sampai 6 tahun. Perkembangan bahasa semakin pesat, kemampuan sosial dan kognitif semakin kompleks, bermain menjadi kegiatan utama, dan pengembangan kontrol diri dan self konsep. Yang ketiga, masa sekolah awal dari umur 6 sampai 11 tahun. Kemampuan bahasa, kognitif, dan motorik semakin berkembang. Berkembangnya kemampuan berpikir logis, terbentuknya konsep diri, perkembangan sosial mulai interaksi melalui interaksi dengan teman sebaya dan keluarga, dan perkembangan moral. Yang keempat, masa remaja dari umur 11 sampai 18 tahun. Perkembangan fisik yang cepat, kemampuan bahasa dan kognitif semakin kompleks, kemampuan berpikir abstrak dan logis matang, konsep diri yang semakin kompleks, pengembangan hubungan sosial yang lebih kompleks, dan perkembangan identitas diri yang lebih jelas. Yang kelima, masa dewasa awal, yaitu dari umur 18 sampai 40 tahun. Perkembangan fisik dan kognitif berlangsung lambat, pembentukan hubungan sosial yang lebih matang dan berkelanjutan, mengembangkan karir dan pengambilan keputusan, dan perkembangan identitas diri yang lebih stabil. Yang keenam, masa dewasa tengah dan lanjut 40 tahun ke atas. Perubahan fisik yang semakin terasa, pengalaman hidup yang semakin kompleks, refleksi terhadap pencapaian hidup dan tujuan hidup, dan peran dalam masyarakat semakin berubah. Periodisasi dan ciri perkembangan ini dapat bervariasi antara individu dan budaya, namun memberikan panduan umum tentang perkembangan individu dari masa bayi hingga dewasa. Memahami periodisasi dan ciri-ciri perkembangan ini dapat membantu pendidik, psikolog, dan orang tua dalam memahami dan membantu individu dalam menghadapi tugas perkembangan yang harus dijalani pada setiap tahap kehidupannya. Dan poin yang keempat dari konsep pertumbuhan dan perkembangan adalah yaitu perkembangan menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, perkembangan manusia adalah suatu proses yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Perkembangan ini dianggap sebagai tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dikerjakan sepanjang hidupnya. Berikut adalah konsep penting tentang perkembangan dalam perspektif Islam. Yang pertama, fitrah. Fitrah adalah kecenderungan bawaan manusia untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini menyatakan bahwa setiap manusia lahir
dengan kecenderungan bawaan yang baik dan murni, sehingga lingkungan dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi atau menghalangi perkembangan fitrah ini. Yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah adalah pendidikan dan pengasuhan yang berorientasi kepada perkembangan potensi manusia secara utuh, baik secara fisik, intelektual, maupun spiritual. Tujuan utama tarbiyah adalah untuk membentuk karakter manusia yang dengan fitrahnya dapat berkontribusi positif untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku moral yang sesuai dengan tuntunan Islam. Akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, ikhlasan, kasih sayang, dan keterampilan dalam mengelola hubungan sosial. Yang keempat, tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah dan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini menekankan bahwa manusia harus melakukan usaha dan berikhtiar dalam setiap tugas perkembangan, namun pada akhirnya hasil akhirnya ditentukan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, perkembangan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan kognitif, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral. Perkembangan manusia dianggap sebagai sesuatu tugas yang harus dijalankan sepanjang hidup dengan bimbingan tarbiyah yang mengarahkan manusia pada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya bisa bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.